radhiyallahu hasbiyallah tawakkaltu ilallah ihtasyahu qaratu amri ilallah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul fatihah. Wa ila hadrati mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabun wa tudhabil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul hawazimi wa yustasmal qamamun biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
Para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian yang saya muliakan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan, kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyidina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat dan sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya. Semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Para asatid dan para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam Kamis, yakni pengajian rumah ke rumah atau khalaqah usbu'iyah. Semoga apa yang kita niatkan dari rumah datang ke tempat ini Allah catat sebagai amal soleh. Amin. Dan semoga menjadi asbab atau wasilah turunnya kepada kita hidayah taufik yang menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, langsung saja kita membahas maqalah yang ke-20, Al-Maqalatu Isrun, maqalah yang ke-20. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bid darain. Amin. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhthah. Kila dibasaakan, diucapkan ikmalul aqli, paling sempurnanya akal, ittiba'u ridwanillahi ta'ala, nyaeta ridho mengikuti karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita bahas dengan tema yang kemarin kita bahas tentang cinta. Cinta, dan apabila kita sudah mencintai, maka akan timbul rasa rindu. Ya. Apabila kita sudah mencintai, maka akan timbul rasa rindu. Kita mencintai seseorang wanita, Masya Allah, pasti akan timbul di dalam hatinya kerinduan. Kerinduan ingin bertemu. Apalagi kita sudah menikah tapi istri kita jauh di sana. Waduh, saya sangat merindukan sekali malam pertama. Cuma istri saya jauh. Rindu sekali ingin bertemu, Masya Allah, menggebu-gebu kerinduannya. Sampai saking rindunya, Masya Allah, tidak ada di dalam hati dan pikirannya melainkan orang yang kita rindukan tersebut. Nah, rindu adalah buah daripada cinta. Cinta. Rindu buah daripada cinta. Nah, buah daripada rindu ialah ridho. Ya, cinta membuahkan rindu. Rindu membuahkan ridho. Masya Allah. Jadi para jamaah, saya yakin ketika rindu sudah menghinggapi ke dalam diri kita, yakin ada di situ yang namanya ridho. Ridho ialah menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa tandanya ridho? Ridho yakni menerima. Kita menerima karena kita terhalang oleh jarak, terbatas oleh ruang maupun waktu. Menerima dengan keadaan kita. Karena apabila tidak ada kerinduan, tentu tidak akan ada yang namanya ridho. Dan tidak ada kerinduan apabila kita tidak ada rasa cinta. Cinta, rindu, ridho. Nah, di dalam makalah ini diterangkan, orang yang sempurna akalnya yakni ridho dengan mengikuti apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Kalau kita para jamaah, Waalaikumsalam. Wah, ditanya ini. Semangat nih kayaknya. Semangat nih. Soalnya. Ya. Ya, wah, tinggal dah. terus apa tandanya orang yang ridho dengan ketetapan Allah? Apa yang timbul di dalam seorang hamba tatkala ridho dengan ketetapan Allah? Itulah yang kita sebut qanaah, merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah tanda orang yang ridho akan ketetapan Allah. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa bisa timbul rasa qanaah? Rasa cukup di dalam dirinya, di dalam hatinya.
apa yang telah Allah berikan kepadanya meskipun sedikit, tapi orang tersebut menerima dan mensyukuri apa yang telah ia rasakan, yakni tidak lain dan tidak bukan wama min dabbati fil ardi illa ala rizqu, dan tidaklah hewan melata di muka bumi ini illa ala rizquha, kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. menjamin rezekinya. Kalau kita sudah dihinggapi rasa qanaah para jamaah, yakin akan membuahkan sifat yakni gemar untuk bersedekah, gemar untuk memberi, dan gemar untuk menolong sesama. Kenapa seperti itu? Ciri orang yang qanaah bukan hanya dirinya merasa cukup atau telah cukup akan apa yang telah Allah berikan, melainkan bisa menyisihkan hartanya untuk sedekah, untuk membantu orang lain. Apa contohnya? Contohnya gimana? Bisa dipraktekkan silakan, dia juga tidak apa-apa. Pak Abdul setiap hari jualan di pasar. Pak Abdul sudah menghitung-hitung berapa sehari kebutuhan atau pendapatan dia selama berdagang. Kebutuhan dia untuk hidup sehari umpamanya 50.000. Ya. Tapi pada saat dagang, Pak Abdul mendapatkan untung 70.000. Sudah lebih 20.000. Orang yang merasa cukup akan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, yakin yang 20.000 itu bisa disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena dia sudah mengetahui bahwa kehidupan saya, kebutuhan saya sudah cukup dengan uang 50.000. Itu ciri orang yang qanaah, ciri orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Tapi kita belum bisa ridho kalau belum ada di dalam hati kita sifat rindu. Jadi kudu harus menimbulkan dulu kerinduan kita kepada Allah, baru muncul ridho. Ya, jadi ridho teh salah satunya qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam hadisnya diriwayatkan ku Abu Hurairah, laisal ghani an kasratil arad, bukanlah kaya yakni kaya harta, walakin ghani nafs, akan tetapi kaya itu yakni kaya akan dirinya, kaya akan jiwanya. Itulah sebenarnya hakikat orang kaya, bukan kaya harta, melainkan kaya jiwanya, kaya diri. Beda para jamaah kaya harta dengan kaya diri. Orang kaya terkadang merasa sombong dengan kekayaan, merasa dirinya punya, merasa dirinya paling hebat dengan kekayaan, sombong, takabur, riya. Tapi beda dengan orang yang kaya harta.
kayak diri atau kayak jiwa. Meskipun seorang yang tidak berada tapi tidak pernah menunjukkan kesedihannya, tidak pernah menimbulkan kesusahannya, dan selalu menerima apa yang telah Allah tetapkan, ridho menjalaninya, makanya harus bisa menjadi orang yang kaya akan jiwanya. Karena itulah hakikatnya kaya yang sebenarnya. Keboga beas tekanya hoan, keboga duit tekanya hoan, ya kaya. Lillah, ridho dengan ketetapan Allah. Itulah yang disebut sempurna daripada akalnya, yakni ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya, menerima. Berbeda para jamaah. Wajtinabu sahtulan, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Harus ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan menjauhi apa yang bisa atau menjadikan Allah membenci kepada orang atau kepada kita. Sifat yang dibenci Allah terhadap manusia tidak lain dan tidak bukan ialah sombong. Paling benci Allah kepada orang yang sombong. Kenapa sangat benci? Karena tidak patut manusia memiliki sifat sombong. Tidak patut, tidak layak. Karena hakikatnya apa yang kita miliki di bumi ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata itu semua milik Allah. Jadi untuk apa manusia sombong? Wong jasad yang kita miliki saat ini itu hakikatnya Allah lah yang memiliki. Kita ini tidak punya apa-apa. Makanya sifat sombong itu hak mutlak, itu milik Allah. Karena apa? Allah Ghanim, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Jadi sifat sombonglah yang Allah benci. Dan itulah yang menjadikan iblis sehingga dilempar ke dalam neraka dan dicap menjadi ahli surga karena sifat sombong. Jadi hati-hati para jamaah apabila kita memiliki sifat sombong meskipun hanya sekecil apapun. Contoh, jangan dengan harta. Sombong di dalam ilmu pun itu sangat melampaui batas. Wes, saya bisa ini, bisa itu. Merasa dirinya mampu. Padahal tanpa Allah dia tidak mungkin bisa pintar. Tanpa Allah dia tidak mungkin bisa berilmu. Masih sombong dengan keilmuan, masya Allah, tidak boleh. Ya, harus mengikuti apa yang telah Allah berikan kepada kita, ridho menerima dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala benci. Itulah orang yang sempurna akal. Ya. Kedua ya, idenya qila la ghurfata lil fadili wala watana lil jahili. Dibasakkan
moal terkucilkan. Lil fadili, orang yang mempunyai, orang yang memiliki keutamaan. Walau watona lil jahili, dan tidak akan memiliki atau dan tidak akan mau diterima di sebuah negeri lil jahili pikeun orang yang memiliki kebodohan. Tidak akan terasingkan bagi orang yang memiliki keutamaan atau memiliki ilmu dan tidak akan diterima oleh sebuah negeri orang yang memiliki kebodohan. Al ilmu nurun wal jahlu dor. Ilmu itu ibarat cahaya, dan kebodohan itu ibarat kerusakan. Ya. Bimakna ketika orang yang memiliki ilmu pasti akan mulia hidupnya, pasti akan terhormat hidupnya, dan tidak akan terkucilkan oleh orang lain. Ya. Makanya aset kita di muka bumi ini adalah ilmu. Karena ilmu itu ibarat pelita cahaya. Orang yang berilmu ketika pindah ke satu tempat ke tempat lain, yakin dia akan diterima. Karena apa? Karena dia akan menjadi pelita di daerah tersebut. Dia akan menjadi penerang di tempat tersebut. Dan orang yang di sekelilingnya pun akan merasa tentram, karena telah diterangi oleh ilmu-ilmu, dan ilmunya itulah yang akan menjadikan mulia dan menjadikan terhormat. Ya. Di mana adanya ilmu? Ya kembali lagi ke dalam akal. Bedanya ilmu, selain akal, dia digurui oleh hati. Jadi wah ilmu, dan diaplikasikan dengan anggota badan. Muang terasingkan orang yang berilmu. Pak Abdul mempunyai ilmu di Palumbon teh, sahabat pindah ke Bojong Loa. Mengetahui orang Bojong Loa, Pak Abdul ini adalah seorang guru ngaji, seorang pengajar, yakin di sana pun pasti Pak Abdul akan terhormat namanya, karena di sana pun dia seorang ustaz, seorang alim, mulia hidupnya. Bahkan dimanapun ia berada tidak merasakan orang asing, melainkan dia merasa tempatnya itu adalah tempat ia lahir. Beda dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu orang yang tidak mengetahui hukum syariat. Karena dia tidak mengetahui hukum syariat, maka ia pun tidak segan untuk melakukan maksiat. Main judi, tidak tahu malu di depan orang, karena tidak mempunyai ilmu. Mabuk-mabukan di depan orang. Ketika dilihat oleh orang lain, wah ini orang bodoh ternyata, tidak tahu hukum syariat. Pindahlah dia ke tempat satu, ke tempat lainnya. Karena sudah dipandang oleh orang lain si ini adalah orang yang bodoh, maka niscaya dimanapun ia berada maka akan terasing, akan terkucilkan karena kebodohan. Karena kebodohan itu membawa ke kerusakan. Al ilmu nurun wal jahlu. Awas, ilmu adalah cahaya
dan kebodohan adalah kerusakan. Kemudaratan. Wallahu a'lam bishawab. Guys, pertanyain apa enggak? Yes. Ada. Ada. Ya. Ayo.